Beralih ke informasi lainnya, saudara, polisi menetapkan D sebagai tersangka pembunuhan bocah perempuan di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Tersangka merupakan tetangga korban yang rumahnya berjarak 100 meter dari rumah korban. Polisi menetapkan D, tetangga korban, menjadi tersangka pembunuh GH, bocah berumur 9 tahun yang ditemukan tewas di lubang galian air. Dari hasil otopsi jenazah, ditemukan bekas kekerasan di tubuh korban. Untuk motif pembunuhan, saat ini polisi masih melakukan pendalaman atas kasus ini. Motif pelaku, ini ada dua motif pelaku untuk perbuatan pencabulan dan juga motif pelaku melakukan kekerasan terhadap anak yang meninggal dunia dan atau pembunuhan. Motif ini sedang didalami oleh tim dari Apsifor yang memimpin langsung untuk membantu menentukan motif pelaku melakukan perbuatan tindak pidana tersebut. Dan ini masih berproses. Mohon waktunya rekan-rekan, teman-teman media, untuk selanjutnya nanti kami akan melaksanakan rilis selanjutnya untuk mengungkap motif pelaku dalam melakukan perbuatan tindak pidananya. Kesedihan keluarga GH, anak perempuan berumur 9 tahun, tak terbendung saat jenazah sang anak dimakamkan di TPU Asem yang berada tak jauh dari rumah korban. Sebelum ditemukan tewas, GH sempat dinyatakan hilang sejak Jumat lalu dan ditemukan di sebuah lubang air dengan kondisi meninggal dunia pada Minggu siang. Iya, emang kemarin jam 11 itu hilang. Saya dengar kabar itu, info dari warga, dari grup RT, bocah ini hilang. Kirain saya bukan yang kemarin lewat ke rumah saya. Pas gitu, besoknya lagi hari Sabtu, warga sama RT ngeledah di rumah dia. Udah berapa kali? Udah 4 kali lewat. Sebelum meninggal. Sebelum kejadian hilang. Makanya saya dengar dia hilang, saya kaget. Feeling pada warga ke situ ya. Kok bocah itu bisa hilang? Kan bapaknya kesini nanyain ke saya. Adanya ngomong, Pak, kakak katanya sering main ke rumah dekat rumah ada kolamnya gitu. Saat ditemukan, jenazah korban berada di dalam lubang air dengan kondisi terbungkus karung. Diduga korban dibunuh oleh tetangganya sendiri yang rumahnya berjarak sekitar 100 meter dari rumah korban. Usai menangkap terduga pelaku, polisi melakukan olah tempat kejadian dengan membongkar coran semen baru yang berada di dalam rumah pelaku untuk memastikan apakah ada korban lain. Namun setelah dibongkar, tidak ditemukan korban lainnya. Ada dua titik, satu titik memang direncanakan si pelaku untuk menanam korban, satu titik lagi kami duga itu ada korban, mungkin ada korban mayat lainnya, namun kami sudah lakukan penggalian sedalam hampir 1 meter, namun tidak ditemukan. Dan untuk Motifnya apa sih dari pelaku ini, Pak? Motifnya mohon izin masih dalam pendalaman. Pihak keluarga berharap pelaku yang tidak lain adalah tetangga korban dihukum seberat-beratnya. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui perkembangan kasus penemuan jenazah anak perempuan di lubang galian air, sudah bergabung bersama kami jurnalis Kompas TV Triksi Valencia di Polres Metro Bekasi Kota. Triksi, seperti apa perkembangan pemeriksaan dan juga pendalaman terhadap kasus ini, Triksi? Ya, Cynthia, tadi baru saja dilakukan press conference yang berarti ini menyampaikan apa hasil dari pemeriksaan maupun juga perkembangan setelah menangkap tersangka ataupun juga pelaku. Tadi kalau disampaikan oleh AKBP Muhammad Firdaus selaku Kasat Reskrim Polresta Metro Bekasi Kota, ada beberapa hal yang kemudian menyebabkan korban ini meninggal dunia, lalu kemudian juga apa yang membuat akhirnya korban berada di rumah pelaku dan yang menjadi penyebab dari korban bisa ada di rumah pelaku dan meninggal dunia. Lalu kemudian juga tadi yang disampaikan dalam press conference adalah terkait dengan bagaimana modus operandi dari tersangka tersebut sehingga bisa membujuk rayu korban yang memang saat itu dikatakan sedang bermain dengan teman-temannya, tapi kemudian mengikut ke dalam rumahnya yang akhirnya ditemukan pada Sabtu
malam hari yang juga sudah dilakukan pemeriksaan oleh warga maupun juga oleh Polsek setempat. Nah, untuk lebih lengkapnya Cynthia dan juga saudara, kita akan berbincang langsung dengan Kasat Reskrim Polresta Metro Bekasi Kota AKBP Muhammad Firdaus. Bapak, boleh disampaikan tadi secara padat dan juga ringkas, Pak, sebenarnya apa yang menyebabkan korban akhirnya mengikuti pelaku dan kemudian pelaku melaksanakan aksinya, Pak? Ya, terima kasih. Setelah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan terkait dengan pelaku, bagaimana korban bisa mengikuti pelaku, sebelum-sebelumnya memang terjadi adanya hubungan antara pelaku dan korban. Hubungan yang dimaksud ini adalah adanya perhatian yang diberikan kepada si korban dari pelaku. Perhatian dimaksud itu adalah dia berkomunikasi, terus kemudian ada memberikan uang, sejumlah uang sebanyak 4 kali. Terus kemudian juga hasil pemeriksaan juga korban sudah 2 kali mendatangi ke rumah si pelaku. Yang terakhir ini yang kedua, korban meninggal dunia di situ. Mungkin boleh disampaikan, Pak, apa yang menjadi hasil dari autopsi lalu kemudian juga yang menyebabkan anak ini meninggal dunia, Pak? Ya, hasil otopsi sebab matinya korban itu akibat dari kekerasan tumpul pada daerah mulut yang menutupi nafas sehingga mati lemas. Nah, ini sesuai dengan keterangan pelaku dan barang bukti yang kita amankan, yaitu pelaku membekap dengan menggunakan bantal warna merah jambu, kemudian menekan dengan tangan kiri dan mencekik leher sampai dengan korban meninggal dunia. Kalau dari pengakuan pelaku sendiri, apakah ini sudah diincar sejak lama korban atau ini random, Pak, sebenarnya kemudian pelaku akhirnya menjalankan aksi kepada korban? Ya, terkait dengan pelaku ini apakah mencari korban secara random atau tidak, ini kaitannya dengan pelaku. Dia memang sudah sebulan terakhir ini memang kenal dengan korban dan dengan sengaja mendekati korban karena pelaku ini suka dengan anak kecil seperti itu. Nah, dia memberikan perhatian-perhatian, yaitu dengan mengajak berkomunikasi, memberikan sejumlah uang, dan pada saat di rumah pelaku diberi makan, dikasih buah apel, itu mungkin korban dengan diberikannya perhatian khusus tersebut, korban merasa terpedaya dengan pelaku seperti itu. Pak, lalu kemudian juga kan sempat ada pemeriksaan ya dari warga maupun juga dari Polsek. Apa yang membuat mereka akhirnya tertuju kepada si pelaku ini dan melakukan pemeriksaan di rumah pelaku ini, Pak? Oke, terkait dengan warga, khususnya terhadap pelaku yang diduga disembunyikan, itu memang berawal dari masyarakat sudah mengetahui bahwasannya perilaku si pelaku ini adalah sering memberikan uang, sejumlah uang kepada anak-anak di sekitar. Itu memang sudah terjadi seperti itu, dan si pelaku memang sering mendekati anak-anak dan memberikan sejumlah uang dan memberikan perhatian-perhatian, mengajak komunikasi seperti itu. Berarti memang sudah ada kecurigaan daripada warga sekitar. Benar. Setelah melihat tingkah dari pelaku tersebut. Terima kasih banyak Pak AKBP Muhammad Firdaus. Ya, Cynthia, memang kalau misalnya yang saat ini masih didalami oleh kepolisian adalah terkait dengan motif, karena memang tadi disampaikan masih ada pemeriksaan lebih dalam, ada psikolog juga yang kemudian diikut sertakan untuk menggali apakah memang ini adalah perbuatan pertamanya atau memang sudah beberapa kali melakukan perbuatan tersebut. Sehingga terkait dengan motif, Cynthia, ini masih akan didalami dan juga akan diupdate ataupun juga dikabarkan terkait dengan hasil pemeriksaan lebih lanjut yang masih dilakukan saat ini. Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Triksi Valencia, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Polres Metro Bekasi. Terima kasih, Triksi.